Halo, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi, dan kali ini gue ditemenin sama Fahri. Nah, dan kali ini kita juga dapat bintang tamu nih. Bintang tamu kita lumayan menarik ya, Ri, ya. Iya. Ini adalah Geely Star Ray EMI. Ini adalah apa, Ri? PHEV pertama Geely di Indonesia. Betul, dan mobil yang kali ini kita dipinjemin ini adalah mobil prototype, alias mobilnya Masih belum final speknya gitu. belum final speknya, tapi kita belum ada improvement betul apa-apa gitu. Tapi kita dapat kesempatan buat nyobain mobil ini pertama kali. Di Indonesia setelah perdana kita loh. Betul. Nah, mobil ini eksterior-interior gue udah pernah bahas waktu di Hangzhou ya waktu itu ya. Di markasnya waktu itu Di markasnya, cuman kali ini kita akan bikin reviewnya agak sedikit beda. Kenapa, Ri? Karena kita akan bawa mobil ini ke suatu daerah yang cukup jauh, daerah yang istimewa. Daerah Masih udah ketahuan lah itu. Iya. Kita akan nyetir mobil ini dari Jakarta ke Jogja. Dengan kondisi bensin penuh dan baterai penuh. Kondisi bensin penuh, baterai penuh. Sekali perjalanan itu kurang lebih sekitar 500 kilo. Ngecas dong. Iya. Tapi kita ingin membuktikan apakah mobil ini bisa menempuh Jakarta Jogja pulang pergi dengan sekali isi bensin dan sekali isi baterai. nah, jadi sekali ngecas, sekali isi bensin, PP kurang lebih 1000-an kilo. Kurang lebih tuh. Sesuai dengan klaimnya si Geely. Mampu nggak ini mobil jalan sejauh itu? Jadi for your information, EMI itu adalah teknologi PHEV dari Geely, ya kan? Dan PHEV itu seperti kita tahu mampu membawa mobil ini atau fleksibilitas mobil ini akan jauh lebih bagus daripada cuma EV biasa. Betul. Karena kalian Bisa masih ribuan bisa kilo ngisi tuh. bensin. Betul. Dan kalian masih bisa ngisi bensin dan bisa ngecas juga. Oke? Penasaran sama detail videonya? Cek terus video ini, oke? Tonton terus sampai habis ya. Nah, sekarang kita dalam perjalanan ke Jogja dan kita Betul. ada di tol MBZ. Itu buat ngetes gimana sih suspensi dari sebuah mobil itu. Nah, ini udah Nggak afdol rasanya kalau nggak dilewatin situ tuh. Kalau di sini dia suspensinya enak, berarti mobilnya bagus ya? Betul, betul. Cuman Lulus tes kita. sebelum kita bahas suspensi, kita bahas dulu posisi duduknya dulu deh. Karena lu nyetir nih. Iya. Posisi duduknya gimana, Ri? Penting tuh. Posisi duduk menurut gua cukup commanding ya, enak gitu melihat ke segala arah. Tinggi ya? Agak berarti tinggi, ya? sebagaimana khas SUV gitu. Oke, oke. Terus pilar A, Film aman sih, nggak yang tebel terus bikin visibilitas jadi susah tuh, nggak yang kayak gitu. hidung juga masih kelihatan ya? Hidung kalau masih gua lihat kelihatan, ya? Jadi masih betul. bisa ngira-ngira. Mobilnya agak lebar sebenarnya ya? sih ya? Masih bisa ngira-ngira tuh kalau buat macet-macet gitu, mau dimentokin Posisi gimana gitu, ininya gimana masih kelihatan aman, ya? Masih kelihatan. Cuman NVH-nya gimana kalau NVH? Nah, NVH-nya ini jujur masih ada kedengaran ya, sayup-sayup suara angin ya? suara angin gitu. Entah dari ban, entah dari hingar-bingar juga kadang-kadang sedikit kedengaran gitu. Mungkin karena mobilnya masih prototipe kali ya? Iya. Dan kacanya setahu gue ini belum Ya belum, masih single, bukan yang double ya? glazing. Bukan double glazing. Kalau udah double glazing pasti dia akan lebih kedap lagi. Cuman overallnya sih kalau menurut gue ya, balik lagi ambience-nya sih enak ya. Biar Ini cukup enak. Suara dari bawah nggak terlalu sampai gimana-gimana banget. Suara dari luar juga, dari eksternal juga cukup keredam dengan baik. Betul. Ya intinya sih di jalanan yang kayak begini gitu kan, yang naik turun dan gedubrak-gedubrak gitu kan, ini Betul. kita nyaman. Aman, nggak mental-mentul banget gitu loh. Oh iya, berarti kita ngomongin suspensinya sekalian kalau kayak gitu. Betul. Suspensi gimana menurut lu? Suspensi, dia bisa meredam sambungan jalannya ini yang bikin gubrak itu dengan cukup baik ya, dan nggak ada gejala ngayun yang itu yang betul. bikin penumpang belakang itu mual. Biasanya mabuk tuh karena belakangnya ngayun banget tuh, ngocak-ngocak gitu ya. Kayak gitu kan lumayan mengocok perut lah Ya, istilahnya. ini masih kayak dek, tapi dia main dikit, tapi dia masih dek diem. Betul, gitu. nggak yang Nggak yang mental-mental. Nih penumpang belakang gimana? Turu. Ketiduran. Nah, berarti saking nyamannya Saking itu nyamannya. sampai ketiduran yang di belakang. Nggak, Karena kalau mental-mentul banget nggak mungkin enak. bisa tidur itu. Nggak, dia ngawasin Pusing. omongan. Dia ngawasin omongan kita kok. Wih. Pengawas. Oke, kita lanjut. Ya. Oke, let's go. Oke, sekarang gantian gue yang nyetir dan sekarang kita di kilometer 200 sampai 220-an ya. Kita ngarah 200 ke ya. mana nih? Kita ke Brebes ya? Ini udah mau menuju Brebes, tadi baru ngelewatin Kanci. Oke. Tadi kita sempat pas di Cirebon agak
padat ya. Nggak macet sih ya, tapi Cuman padat banyak ya. tetap jalan pelan Iya, aja benar, gitu. benar. Masuk ke kota dan banyak industri kan daerah situ. Kan. Betul. Dan kerasa banget waktu kita padat-padat itu tuh adasnya kerasa di sini nih. Nah iya, ada 14 fitur adasnya. Wah, anjir banyak banget. Ya, Nggak itulah kepake semua kelebihannya. kan, tapi kan. Iya sih. Tapi lumayan lah ngebantu gitu loh. Apa tadi yang kepake kira-kira? Yang kebantu itu forward collision warning. Forward collision warning. Kalau ada yang motong tuh ya. Iya betul. Jadi ada peringatan gitu lah. peringatan. Nggak sampai berhenti sih, kita nggak sampai yang gitu banget Iya. sih, cuman kepake. Nggak bikin kagok lah. Terus habis itu blind spot. Oh iya, blind spot tadi kalau yang kita mau overtaking atau kita mau pindah jalur tuh kepake banget tuh. Ngelihat kadang-kadang suka nggak ngeh ya kita ya. Iya. Sama satu lagi lane keeping assist tuh. Kepake lane banget. keeping assist. Buat jaga mobil tetap di jalurnya ya. Jadi ya kayak semi autonomous gitulah ibaratnya. Jadi ya dia tetap di tengah-tengah gitu, lebih enak gitu. Cuman tetap harus fokus ya, bukan berarti. Ya betul, jangan berarti kita ngelepasin aja gitu ke sistem. Cuman kalau menurut gue ya, ADAS ya sekarang mobil-mobil modern semua dilengkapi dengan ADAS yang mirip-mirip ya. Kalau menurut gue ya, ada satu sih yang malah gue mau highlight dari si EMI ini nih atau sistem PHEV-nya Geely, yaitu engine-nya, Ri. Engine-nya tuh menarik banget. Dia pakai mesin 1500 cc, naturally aspirated, nggak ada turbo-turboan, kode mesinnya Thor. Wes, kayak superhero-nya Marvel asli. Nah, uniknya lagi bukan dari power, bukan dari gimana-gimananya, mesinnya ini punya thermal efficiency alias efisiensi panas yang terbaik di kelasnya. Jadi for your information, thermal efficiency itu menunjukkan seberapa efisiennya sebuah motor bakar atau sebuah mesin itu mengolah bahan bakar menjadi tenaga. Semakin tinggi thermal efisiensinya berarti dia makin efisien. Dan si mesin 1500 Thor-nya ini thermal efisiensinya itu 46,5%. Gila nggak tuh? Average mobil atau average mesin-mesin bensin biasa itu sekitar 25 sampai 30%-an. Jadi irit dia tuh. Ditambah tangki bensinnya berapa ini? Ini 51 liter. 51 liter. Jadi PHEV tangki bensinnya cuma 51 liter. Padahal kebanyakan PHEV berapa ya? Di segmennya sih 60-an. Nah, kalau 60 literan lu tembus jarak 1000 sih cas ya harusnya ya. Make sense. Wajar lah ya, make Make sense sense. ya. Coba 51 liter tembus 1000. Berarti efisiensinya Lebih irit harusnya lagi, lebih bagus lagi. Yuk, mari kita update lagi perjalanan kita. Tonton terus sampai habis. Sepi amat, Ri. Nyetir ratusan kilo kagak ada kesenian. Nyalain lagu apa? Emang speakernya jelek nih mobil? Jangan salah, ini speakernya ada 16 besutan Fly Me. 16? Banyak Iya. amat. Ditambah lagi, di balik headrest depan ini ada speakernya juga, kiri kanan. Oh, di sini, di kanan kiri sini? Iya, jadi berasa kayak dibisikin. Seru dong. Kalau gitu, ini deh. Konekin Spotify gua, wireless aja, wireless. Baterai gua habis. Jangan. Tenang aja, kan dia ada wireless charging yang 50 watt. Jadi bisa keisi lebih cepat. 50 watt. Gila, lebih gede daripada charging kabel di rumah gua, 35 watt doang. Jelas, pasti keisinya lebih cepat tuh penuhnya. Yaudah, connect. Oke deh kalau gitu. Jangan deh, nanti kena royalti. Kan kita bukan di kafe. Oh iya Alias ya. Gimana sih? Musik! Why fall by the wayside? Why work for the rest? Akhirnya, Ri, kita nyampe Jogja juga. Ini tinggal kita belok kanan. Nyampe di tempat kita nginep. Yoi, nyampe hotel. Kita recap dikit ya. Oke. Total perjalanan kita dari asal kita udah jalan sekitar 500-an kilo. Betul. Average fuel consumption-nya kita sekitar 24,4 km per liter. Average energinya atau power consumption-nya itu sekitar 2,8 kWh per 100 km. Nah, range kita nih, kita belum nyampe hotel sih jujur aja sih. Tapi mungkin ancar-ancarnya range kita tersisa sekitar 530-an ya kurang Iya lebih betul, ya. 530-an. Nanti ya sampai hotel tinggal dikit lagi. Pertanyaannya adalah, nyampe nggak Ri besok kita? Nah itu tuh. Ya udah ya. Kita lihat aja besok yuk. Kita lihat besok, kita akan coba balik ke Jakarta dengan range 530-an kilometer tanpa isi bensin, tanpa ngecas lagi. Oh iya, sebelum itu ada satu tambahan menarik. Tadi awal-awal gue pikir bakal nyampe hotel kurang lebih sekitar 500-an kecil, tapi ternyata begitu di dalam kota, hybridnya bergerak atau bekerja dengan lebih baik ya.
range-nya nambah terus. Begitu kita kecepatan 40 atau 50 stop and go malah range-nya nggak turun-turun, mileage-nya nambah. Artinya dia lebih efisien kalau dalam kota stop and go dibandingin di dalam tol. Oke, stay tune terus di video ini untuk tahu kelanjutannya. Oke, sekarang kita udah di hari kedua. Sekarang kita balik ya, Ria. Mau balik lagi. Balik lagi ke Jakarta. Range kita nih kemarin 500-an tipis, sekarang udah berapa nih? Udah 490-an. Waduh, deg-degan nih ya. Tapi ya kita coba dah sejauh apa kita bisa bawa di mobil. Cuman balik lagi ya, kenapa sih kita milih PHEV buat kita bawa jarak jauh? Karena balik lagi kalau menurut gua nih ya, PHEV ini punya keunikan tersendiri yang cocok buat pasar Indonesia. Setuju nggak lo? Menurut lo gimana? Menurut lo? Nah iya betul tuh, karena PHEV ini bisa dibilang menggabungkan kelebihan antara mesin ICE dengan EV. Oke. Dan Terus? begitu juga ketakutan yang kita alami di EV atau mesin ICE itu teratasi di PHEV ini. Bener sih. Satu biasanya kalau EV kan range anxiety kan, Iya, orang terus takut ngecasnya lama ngecasnya gitu. lama. Teratasi di sini ngecasnya cepat dan lu masih bisa ngisi bensin. Kalau ICE mungkin lu takut Bensinnya boros. gitu kan. Iya. Bensinnya irit gitu Iya kan, banget. Dan lu bisa jalan jauh sekali isi fuel tank sama sekali ngecas. Jadi ya menurut kita nih ya, sebenarnya menurut Autonet Max, PHEV ini paling cocok sebenarnya buat pasar Indonesia karena infrastruktur kita infrastruktur EV ya masih kurang. Chargingnya masih susah. Terutama buat kalau kita mau jalan jauh gitu. Terutama kalau kita mau jalan jauh. Jadi balik lagi, PHEV kalau menurut kita adalah pilihan paling cocok saat ini untuk pasar Indonesia. Nah, sekarang kita mau bahas sedikit soal sistem EMI atau PHEV-nya si Geely ini. Jadi, pendekatan pertama yang lu pikir sebuah PHEV itu apa, Rey? Yang gue pikirin adalah sebuah mesin hybrid tapi baterainya lebih gede. Nah, salah. Buat Geely ini ternyata pendekatannya terbalik. Gue juga mikirnya awalnya kayak gitu. Ternyata Geely ini bikin pendekatan ini EV yang dikasih mesin bensin supaya range-nya lebih jauh. Itu terlihat dari prioritas dia ketika dia konsumsi energinya, dia akan memprioritaskan EV-nya dulu, ngabisin baterainya dulu. Kerasa kan lu waktu ngambil mobil 2 hari yang lalu kan? Nah iya tuh, udah gue ngelewatin macet yang cukup parah itu bensinnya utuh. Bensin utuh, karena waktu itu baterai lu penuh nggak ya? Penuh Kebetulan gue penuhin dulu. Oh, karena baterai lu penuhin dulu. Begitu baterai lu penuhin, si sistem akan tanda kutip mengkonsumsi energi dari baterai dulu. Baterainya dulu. Baru setelah dia tiris gitu kan baterainya, baru dia switching ke engine. Transisi engine-nya juga oke ya kemarin ya. Cukup nyaris nggak kerasa. Nyaris nggak kerasa, kayak ada sih teknya gitu dikit tapi halus banget. Nggak kasar gitu. gitu. Nggak kasar. Nah, otomatis karena approach-nya dia dari EV, si sistem EMI ini memprioritaskan EV mode dulu, baru dia pindah ke engine. Jadi bahan bakar tuh bisa nggak gerak. Kurang-kurangnya MC-nya bisa nggak gerak-gerak dulu gitu loh sampai baterainya habis. Nah, ngomong-ngomong soal EV mode-nya aja, karena dia approach-nya dari awalnya EV, mobil ini EV mode-nya atau EV only-nya tuh sebenarnya lumayan juga ya. Baterai berapa sih ini? Ini 18,4 kWh. Oh, 18,4 kWh. Dengan klaim dia atau di MID-nya dia berapa Kemarin range-nya? itu 105. 105. Iya. Cuman kita sempat pakai sampai baterainya, tanda kutip range baterainya di sini 0 ya. Itu 90-an ada ya? Sekitar 90-an kecil, 80-an gede. 90-an, 89 atau 90-an kilometer. Cuman ini baterai masih nyisa loh sebenarnya. Biarpun range-nya 0 tapi baterainya masih ada sekitar Belasan sampai 20% lah. 20% ya, kurang lebih. segitu ya. Itu berarti teoritisnya dia 105 itu nces. Gampang. Nyampe. Dan kalau gua ngitung-ngitung nih kasarnya, kalau kalian pakai mobil ini di Jakarta 105 kilo dengan full EV mode, gak usah ngisi bensin dong. Iya. Lebih irit lagi tuh. Lebih irit lagi Buahannya. tuh. Jadi kalian pakai muter-muter Jakarta ke kantor segala macem, balik 30-40 kilo, bolak-balik 80 kilo, sampai rumah colok, ngecas, bisa isi bensin sebulan sekali kali ya. Kayaknya lebih jarang lagi dari itu. Bisa lebih jarang ya. Isi bensin ini kalau lu jalan jauh aja kalau kali ya. jauh-jauh aja. Baru. Iya, bener. Daripada kita khawatir, aduh kalau ngecas lama nggak ya, terbatas nggak ya. Nah udah,
Benar. Cukup isi bensin aja kalau mau keluar kota gitu. Benar. Kalau kagak, cas di rumah. Terus di Beres. rumah, beres. Sekarang kita udah di tol menuju ke Jakarta ya. Pasti banyak yang nanya nih, ini lomba irit nggak sih? Eko-ekoan nggak sih? Kagak ada eko-ekoan. Bukan. Sini nggak ada eco-mode. Nggak ada eco-mode. Kondisi kita bertiga nih sama kameramen di belakang, barang penuh, AC nyala loh. AC 2 atau 3 kadang-kadang kipasnya. Lagu juga nyala, kita Audio carpool nyala. kok kemarin. Jadi nggak ada eko-ekoan. Jalan sekitar 80 sampai 100 km per jam ya, sesuai dengan ketentuan di jalan tol. Jadi nggak ada tuh kita pelan-pelanan. Cuman memang kita punya beberapa tips untuk kalian yang mau memaksimalkan range-nya dari sebuah PHEV. Apa, Ri? Yang pertama, Ri? Yang pertama, manfaatkan regenerative braking. Oke. Setel mode regeneratifnya itu high atau mode strong kalau di sini. Oh, di sini strong ya. Iya. Otomatis kalau modenya itu tinggi atau strong ya, kalian bisa ngerem sampai hampir berhenti tanpa menginjak pedal rem sama sekali, ya kan? Betul. Dan baterainya juga keisi ya, kalau kayak gitu Pelan-pelan ya. bisa keisi tuh. Nah, pelan-pelan bisa keisi, otomatis efisiensinya jadi bagus. Yang kedua apa, Ri? Nah, usahain deselerasi sama akselerasi dilakukan sehalus mungkin, terus nyetirnya sekonstan mungkin. Nah, bener banget tuh. Kalau nyetir konstan, itu konsumsi energinya juga jadi nggak jauh-jauh. Itu caranya gampang. Ini tips ketiganya ya, untuk mendapatkan seperti itu. Kalian bisa lihat konsumsi dari KW-nya atau kilowattnya itu, energinya itu, dari MID depannya ini, atau dari layar 15,4 inchinya ini ada grafiknya malah. Jadi kalau dia makin rapat grafiknya, makin konstan grafiknya, itu artinya nyetir kalian makin halus. Kalau makin halus, berarti energi konservasinya juga makin bagus. Nah, tips keempatnya adalah setting modenya ini di hybrid. Kenapa? Kalau di mode hybrid, si sistem akan cukup pintar ya. Dia akan ngatur nih kapan dia harus nyalain motor listriknya, kapan dia harus nyalain mesin bensinnya, kapan dia harus ngambil bakar bahan bakarnya, atau kapan harus ngambil dari baterainya. Dia akan cukup pintar. Otomatis efisiensi maksimal bisa didapetin. Ri, udah 98,6 nih, Ri. Iya sih nggak berasa. Cuman ini nih range bensinnya tinggal 30-an kilo lagi. 35 kilo lagi. Jadi logikanya harusnya 1030-an sih tembus ya. Tembus sesuai klaimnya. Sesuai klaimnya malah lebih dari klaimnya. Udah 99, Ri. Yes, Level 999, 91. Ya, konstan. Yang stabil 3. Average speednya bagus, 70 km per jam kita. Average fuel consumption-nya juga 23,3. Average power consumption-nya sangat bagus loh, 1,3 kWh per 100 km. 0,6, 0,7. Dikit lagi, 0,8. Ya, dikit lagi nih. Ya, Yeay. 1000 km Akhirnya 1000 km kita tembus juga pakai mobil ini, satu full tank ya. dengan sekali pengisian baterai juga. Sekali full tank, sekali charge. 1000 km. Saran gue sih kita nggak bakal kekejar ya, sampai Jakarta masih sekitar 70-an kilo lagi, sedangkan Iya. range kita tinggal 30-an kilo Nggak nyampe lagi. setengahnya, 30, Nggak nyampe, 32. masih selisih 30-an kilo. Gimana kalau kita cari rest area paling dekat, kita summary semuanya. Oke, daripada ya. Iya kan nggak lucu kalau tiba-tiba mogok gitu kan. Oke, kita cari rest area berikut. Akhirnya kita nyampe juga, Ri. Iya nih akhirnya. 1000 km sekarang kita ada di Rest area KM 62. 62, rest area kilometer 62. Jadi total perjalanan kita kali ini berapa? 1017. 1017 km dengan range yang tersisa Masih ada sebenarnya 15 kilo masih 15 bisa kilo. Jadi total bensinnya. mobil ini
bisa menempuh jarak sekitar 1032 km dengan 1 kali full tank ya Pengisian, pengisiannya. Mbak. Iya. Berapa full tanknya kalau nggak salah? Ini 51 liter, 51 liter dengan baterai juga sekali ngecas 18,4 kWh. 18,4 kWh. Nah, kalau biayanya berapa ya kemarin? Ini Biaya kita hitung-hitungan berapa? 650 itu untuk sekali jalan. 650.000 Bolak-balik, itu untuk sorry. bolak-balik PP, Bolak-balik. jadi sekali jalan itu 325.000. Mahalan Mahalan tolnya malah daripada bensinnya. Soalnya 1,2 juta, bensinnya cuma habis 650.000. Cuman segala macam data ini membuktikan juga ya bahwa si Geely Stellar EMI ini atau teknologi PHEV-nya dari Geely ini sebenarnya cocok untuk perjalanan di Indonesia, terutama Buat road trip, cocok buat road banget. trip perjalanan jauh-jauh. Karena kenapa? Karena balik lagi kalian masih bisa dapetin kenyamanan ngisi bensin kayak mobil bensin, ya kan? Tapi dengan keiritan yang luar biasa ya, satu ya. biasa, Dan betul. sensasi nyetir juga ala-ala EV Ala-ala kayak EV beneran, tapi waktunya lebih cepat. Iya, nggak perlu khawatir waktu. Nggak bisa khawatir waktu dan nggak khawatir range anxiety. Gitu. Gimana menurut kalian? Teknologi si EMI-nya atau PHEV-nya dari Geely ini, menurut kalian bagaimana? Tulis di komen ya. Oke, mungkin sekian video kali ini ya. Ya, Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, saran, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Next. Audi sign off. Pak sign off. Thank you udah nonton. Bye-bye. Bye.